Kami dari Badan Pimpinan Pusat Perkumpulan Advokat Indonesia (PAI) dipanggil sebagai saksi, ya, sebagai saksi atas laporan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum dan Politik Pelopor Bangsa terkait 3 ijazah palsu atas nama Pablo Putra Benua, Ray Utami, dan Christopher Anggasasra. Jadi kami diundang oleh penyidik Polres Depok untuk sebagai saksi dari BPP PAI. Kurang lebih begitu. Buktinya ada bang kalau itu dia bertiga ijazah palsu bang? Lengkap semua. Lengkap ya? Ya, nanti karena dari buktinya bang? Ya, pelopor bangsa sudah menyiapkan surat keterangan. Oke bang, Ya. kalau di sini berarti otomatis sudah ada respon, berarti nanti akan bisa naik. Setelah itu tentunya saksi dari kami selesai, tentunya diterlapor 3 orang terkait. Ada berapa Ya. saksi yang akan ditanggung? Untuk kami 2, tentunya dari penyidik sudah menyiapkan saksi-saksi yang lainnya. Dan itu sudah selesai. Jadi kami sebagai PAI terakhir sebagai saksi keterangannya, ya. Bang, ini PAI pertama kali berarti ya sebagai saksi. Sebagai saksi Pelapor? dari pihak pelapor, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Politik. Oh, pelapornya Pelopor Bangsa. dari sekolah. Dari STHIP Pelopor Bangsa. Kami dipanggil sebagai saksi Oke bang, untuk 3 orang. terkait ijazah palsu dalam arti ini berarti memasukkan ijazah Membuat, mendesain, dan menggunakan ijazah sarjana hukum palsu. Artinya itu bertiga dia nggak sekolah sampai saja satu Tidak, gitu bang? nggak sarjana, ya, hati-hati, dan bukan advokat, sudah pasti itu. Kami dari PAI ini semua, ya. Ada yang dirugikan atau bagaimana bang? Tentunya dari pelopor bangsa kan selaku pelapor tentunya dirugikan karena bicara lembaga pendidikan, kehormatan lembaga pendidikan, dan kami sebagai organisasi advokat yang digunakan 3 ijazah oleh mereka tentunya kami dirugikan sekali, ya, kehormatan organisasi advokat seperti itu. Oke, pasalnya bang? Pasalnya 263, 264, 266. Ancaman 7 tahun. Langsung tangkap tahan. Selain Ya. abang dan yayasan universitas sendiri, masyarakat ada yang dirugikan secara langsung? Kami dapat informasi seperti itu. Tentunya kami menyampaikan, silakan masyarakat yang merasa dirugikan atas 3 orang tersebut lakukan upaya hukum. Seperti itu. Berarti Ya? waktu Bang Pablo mendampingi kasus Agus Salim itu diduga Tidak advokat dan tidak sarjana hukum. Silakan melakukan upaya hukum. Ya, itu sudah pasti kami pastikan poinnya. Berarti dari awal Esra itu Bukan sarjana hukum dan tentunya otomatis bukan advokat. Poin ya. Bang, kemarin ada terkait soal Farhad Abbas juga ikut cuitan seperti apa bang? Ya tentunya saudara Farhad Abbas mengetahui informasi berita seperti ini ya. Tentunya kan ada kaitan dengan dirinya, ya silakan. Ya, kita menghargai masing-masing pihak seperti itu. Itu aja poinnya. Sempat ada komunikasi apa aja bang dengan Kalau Bang kami Farhad? sih enggak juga ya Bang ya. Kita biasa aja komunikasi sesama rekan sejawat, tentunya Bang Surya ini yang lebih banyak dengan beliau seperti itu. Menghubungi kami berkali-kali minta damai. Ya, no damai. Lanjut sampai pengadilan. Ya, dari PAI. Kenapa bang alasannya kayaknya sampai segitu? Kehormatan organisasi. Dan mereka ini nyerang pribadi-pribadi nih. Ya, hati-hati nih. Termaksud nyerang abang? Oh, tentunya semua pengurus diserangnya sama dia, pribadi-pribadi ya. Ada bukti-buktinya? Buktinya ada semua lah. Ya, tenang aja lah. Masih ada episode berikutnya, benar nggak Bang Boy? Bang Surya ya? Yep. Tapi kita fokus untuk organisasi advokat kami, PAI, kami harus menjaga marwahnya, seperti itu aja. Berarti hari ini sekaligus membawa alat bukti baru atau gimana bang? Tentunya kami menghadirkan beberapa bukti-bukti yang memang diperlukan dan wajib kami hadirkan dalam proses pemeriksaan saksi-saksi. Ya, kami melaksanakan kewajiban hukum kami kepada Polres Metro Depok. Seperti itu. Tadi kan abang bilang kan berkali-kali menghubungi pihak organisasi No Damai. Menghubungi apa yang diminta? Kau bisa aja itu. Ya, nantilah. Yang penting mereka minta ketemu berkali-kali. Ya, ada yang mewek lah gitu. Ya, Persisnya kapan itu bang? Persisnya kapan? beberapa minggu lalu lah. Masih dekat lah. Ya, no damai. PAI tidak ada damai. Lanjut sampai pengadilan. Dan kami berharap Polres Metro Depok tegak lurus. Ya, melaksanakan tugas fungsi pokok Polri dalam hal kami sebagai saksi dan pihak pelopor bangsa sebagai pelapor seperti itu. Oke ya. Bang, kemarin juga ada agenda ke Polda Jabar itu terkait apa bang? Lu pengen tahu aja. Polda Jabar kami PAI membuka laporan resmi kepada mereka semua. Ya, Berapa dan sudah orang? proses 4 orang Oh, 4 orang dengan juga? 2 laporan yang berbeda di Polda Jabar atas nama Pablo Putra Benua, terlapornya Ray Utami, Christopher Anggasasra, dan Rangga Hadi Putra. Sudah kami LP-kan resmi dari PAI di Polda Jabar terkait sama hal pemalsuan ijazah dan menggunakan gelar S1 hukum. Ini rek spesialis Undang-Undang Sisdiknas.
ya 23 tahun 2003. Berarti ada 2 laporan. 2 laporan Berat. dari kami PAI. Oke, dan kami pun buka laporan di Bareskrim kemarin. Ya, sudah proses di Polres Cibinong. Jadi tinggal tunggu saja. Ada 4 laporan. Ya. Oke ya. Sebegitu Itu banyak ya, kami Bang. Hah? Laporan itu sebegitu banyaknya, mungkin alasannya pertimbangannya apa, Bang? Alasannya apa? Kehormatan organisasi advokat. Itu aja poinnya. Ini shopnya kok penuh di kiri ya? Karena Jumlah kami sudah diperiksa oleh penyidik ya di unit Harda Polres Metro Depok sebagai saksi-saksi dari Badan Pimpinan Pusat Pelopor Advokat Indonesia terkait laporan STHIP Pelopor Bangsa atas pelaporan kampus Pelopor Bangsa untuk 3 orang. Yang pertama Pablo Putra Benua, yang kedua Ray Utami, yang ketiga Christopher Angga Sastra. Ya, kami sudah selesai melaksanakan kewajiban hukum kami sebagai saksi-saksi. Ya, tentunya keterangan saksi-saksi kami kepada penyidik hari ini ya membuat terang peristiwa pidana ya dari pelapor kampus Pelopor Bangsa terkait 3 orang ya yang diduga ijazah palsu, menggunakan ijazah palsu sesuai dengan dugaan pasal 263, 264, 266 KUHP pidana dengan ancaman maksimal 7 tahun. Ada berapa pertanyaan tadi Bang mungkin itu? Kurang lebih 20 lebih lah ya pertanyaan dari penyidik, bahkan penyidik mengkonfirm mengenai soal bukti-bukti yang memang penyidik miliki dengan bukti-bukti yang kami lampirkan dari pihak kami sebagai organisasi advokat untuk saksi-saksi hari ini seperti itu. Bang kan jadi saksi berarti artinya mengetahui fakta yang terjadi atas kasusnya Bang. Apa sih Bang mungkin Abang ketahui tentang dugaan ijazah palsu ini Bang? Ya tentunya fakta-faktanya sudah jelas yang digunakan oleh 3 orang bahkan 4 orang ya. Ini kan mereka kelompoknya 4 orang nih. 4 orang itu digunakan saat mereka mendaftar kepada kami sebagai OA, advokat PAI gitu ya. Untuk apa? Untuk advokat, untuk jadi anggota advokat. Lanjut nanti berita acara sumpah di Pengadilan Tinggi Bandung. Nah, mereka melampirkan ijazah itu tentunya sebagai syarat formil. Siapapun sarjana hukum ataupun yang sederajat ingin mendaftar menjadi advokat itu wajib. Ya kan? Nah, syarat formil tadi kami terima selaku organisasi advokat ijazahnya. Ya, lalu kami cek verifikasi setelah terjadi peristiwa tanggal 23 April ya. Setelah tanggal 23 April 2025 itu mereka indikasi jelas melakukan perubahan akta PHI. Ya. Ya, mereka buat perubahan akta PHI, memberikan keterangan palsu di dalam akta otentik yang kami laporkan di Bareskrim oleh PHI. Gitu loh. Nah, dari situlah kami bisa melihat bahwasannya syarat-syarat apa saja yang mereka 4 orang dilampirkan. Ternyata ijazahnya kami periksa semuanya palsu. Dan ini terbukti dengan keterangan-keterangan yang kami sampaikan dalam laporan upaya hukum kami, baik di Polres Metro Depok sebagai saksi, baik di Bareskrim sebagai pelapor, dan 2 kami sebagai pelapor di Polda Jabar. Ijazah yang kamu itu berapa sekolah nih Bang? Ada dua kampus. Apa aja Bang? Yang pertama, kami sudah menerima surat keterangan dari Pelopor Bangsa, ya, yang sudah kami sampaikan di beberapa waktu yang lalu, ya, terkait 3 ijazah. Ini resmi dari pihak Sekolah Tinggi Ilmu Hukum dan Politik Pelopor Bangsa di Depok. Ya, jadi menggunakan ijazah palsu 3 orang tersebut. Siapa saja? Pablo Putra Benua, Ray Utami, dan Christopher Angga Sastra, adiknya. Perlu kami sampaikan di sini, ijazah ini tahun 2022. Ya, padahal kampus Pelopor Bangsa baru melakukan wisuda pertama, angkatan pertama tahun 2023. Paham ya? Dan semua bentuk ijazah ini adalah palsu atau berbeda sesuai dengan apa yang dimiliki oleh pihak kampus Pelopor Bangsa. Yang kedua, keterangan dari Universitas Pajajaran terkait atas nama Rangga Ahadi Putra. Ini kami sudah dapat surat keterangan dari Universitas Pajajaran. Jadi mereka ini berempat ini atas nama Rangga Ahadi Putra. Ya, menggunakan ijazah palsu Fakultas Hukum Universitas Pajajaran. Bahkan dia ini melampirkan transkrip nilainya juga. Ya, jadi ijazah plus transkrip nilai kepada kami selaku organisasi advokat untuk mereka bergabung menjadi anggota PAI atau advokat di PAI seperti itu.
Berarti itu udah terkonfirm ya bang dari 2 universitas tersebut bahwa 4 nama itu nggak terdaftar ya Confirm, bang? sahih, bukan mahasiswa dan atau alumni dari 2 kampus tersebut. Berarti benar-benar nggak pernah masuk kampus itu ya bang? Tidak pernah. Satu catatan yang perlu kami sampaikan, ada laporan Pusdikti ya, sorry. Kalau kita mahasiswa itu kampus belajar, itu ada di Dikti dong, karena pendidikan tinggi. Di Dikti itu, mereka ini, sorry Bang Boy, dalam konteks ijazahnya, ini ada nih, 3 orang ini ada di Dikti. Tetapi ingat, tertulis tahun 2023 dan masih aktif sebagai mahasiswa. Paham ya? Jadi di dalam Dikti itu, ini ada tercatat. Tetapi 2023 masuk, lulus, dan lulusnya tuh nanti setelah itu, karena catatan di Dikti itu di bawah tuh ada aktif sebagai mahasiswa, tandanya belum selesai ya, kalender akademik sebagai mahasiswa tuh belum selesai, tetapi dia menerbitkan tahun 2022 sebagai ijazah sarjana hukum di kampus pelopor bangsa ya, dan tentunya bentuk ijazahnya sangat berbeda apa yang disampaikan oleh pihak kampus pelopor bangsa. Karena mereka punya dan mereka cetak di Peruri, jadi nggak sembarangan ya, ada barcode-nya dan ada nomor khusus, dan ini mereka buat dengan sendiri ya, ini poin utamanya. Bang, artinya pihak-pihak kampus juga akan dipanggil untuk menjadi saksi, diperiksa bang? Sudah. Saksi semua sudah selesai. Pihak Unpad tentunya untuk di laporan atas nama Rangga Hadi Putra, kami di Polda Jabar itu sudah dilimpahkan ke Polres Sumedang ya, dan kami dalam waktu yang dekat ini akan dipanggil sebagai saksi pelapor. Oh, di Polres Sumedang mungkin alasannya kenapa bang? Karena lokusnya diambil di Unpadnya. Oh. Ya, karena Unpad harus jadi saksi. Ya, dan Unpad kami yang di Jatinangor. Jatinangor betul, kampus barunya ya. Nah, kebetulan kami sudah koordinasi dan komunikasi dengan pihak kampus Unpad, mereka siap jadi saksi. Bang, mungkin awal mula abang mencurigai ada indikasi kepalsuan ijazah ini, ceritanya seperti apa bang? Setelah mereka ini berempat ini dan kawan-kawan yang lain ini melakukan pembegalan organisasi advokat PHI kami, dari situ awalnya, lalu kami periksa dong siapa orang ini, kita profiling orang ini, ternyata kan kita dapat di media malah, ya siapa orang-orang ini, ternyata orang-orang ini residivis, ya pernah diputus oleh pengadilan, ya dalam perbuatan pidana. Tentunya dari sana kami melihat ini bukan baik nih kalau begini. Maka kami di dalam pengurus pimpinan pusat segera memverifikasi data-data diri ya terkait 4 orang ini apa dan bagaimana sebenarnya validasi verifikasinya. Ternyata kami dapatkan betul data itu tidak sesuai atau palsu. Tapi abang secara personal mengenal pihak terlapor nggak bang? Nah, kita baru ketemu sekali ya Bang Boy ya. Kita baru pertama sekali ketemu yang waktu itu dalam konteks halal bihalal pada tanggal 23 April 2025 di Bandung gitu loh. Itu baru diperkenalkan dia diangkat sebagai sekjen ya. Kalau kami kan sebagai anggota tentunya saat itu berpikir yang baik-baik saja. Bang Surya, izin. Tentunya kami sih ya beritikat baik saja kalau memang untuk bergabung dan memajukan sama-sama organisasi advokat. Tapi senyatanya setelah itu punya nilai atau punya niat lain. Ya, kalau bahasa yang sekarang sedang ramai, mensreanya sudah terbukti. Ya, niat jahatnya orang-orang ini sudah terbukti untuk membegal organisasi advokat seperti itu. Tapi dengan adanya laporan ini mungkin pihak terlapor sudah ada komunikasi dengan pelapor? Komunikasi sudah ada, ke kami sudah ada, ke pengurus sudah ada. Ya, yang intinya yang mereka sampaikan adalah damai. Ya, bahkan ada yang nangis tuh. Gitu ya, tapi kami abaikan semua. Yang mana nih Bang yang nangis? Yang sebelahnya lah. Kan gitu. Biasa. Kan ini kan 4 orang. Ya, begitu. Dan kami dalam konteks menjawab, Mas, kami tidak ada perdamaian apapun. Dari awal kami sudah sampaikan tidak ada perdamaian. Kami selesaikan di pengadilan sampai tuntas. Walaupun sudah ada permintaan maaf dan sudah damai ada permintaan dari maaf pelapor secara pribadinya ya. Dan kita nggak pernah nerima itu sebagai permintaan maaf, betul ya, Bang Boy, Bang Surya ya. Tidak ada permintaan maaf ataupun klarifikasi secara pribadi mereka kepada organisasi advokat kami dan pengurus. Ya, tentunya bagi kami tidak penting. Kenapa? Kami melaporkan sebagai organisasi advokat, bukan pribadi kami. Itu poinnya, Mas. Tapi kalau minta maaf kira-kira mengakui nggak kalau orang? Psikologisnya bagaimana? Orang kalau ngaku salah, yang ngontek siapa? Ya, kalau orang ngaku, ya tapi tidak ada permintaan resmi ya. Ini pribadi aja antar pengurus yang memang kita mewakili ke sana. Dan kami tahu semua isinya apa. Gitu loh. Jadi kalau orang menelepon yang kita proses hukum, orang itu
merasakan nggak psikisnya mengakui kesalahan? Itu bisa kita baca sendiri seperti itu.